Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat pagi. Hari ini kita akan belajar bersama tentang artikel yang pernah saya tugaskan beberapa waktu yang lalu. Ini adalah bedah artikel acara yang keempat, yang judulnya adalah Harvesting Organizational Knowledge and Innovation Practice. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Rosana Eri. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu artikel apa sih yang akan kita bahas. Jadi artikelnya itu judulnya tadi sudah saya sebutkan ya, Harvesting Organizational Knowledge and Innovation Practice. Jadi ini membahas tentang mengambil pengetahuan organisasional dan praktek inovasi. Artikel ini ditulis oleh Gamal Abul Maid tahun 2012 dalam sebuah jurnal, Business Process Management Journal, volume ke-18, isu yang kelima, dan ada di halaman 712 sampai 734. Oh ya, materi ini beberapa kali dipresentasikan oleh mahasiswa, ada 4 kelompok mahasiswa yang mempresentasikan ini, dan insya Allah nanti akan saya tulis di description box. Oke, kita bahas ke slide berikutnya. Ini adalah slide yang ngomongin talk about bla 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 gitu ya. Kalau ngomongin apa sih, ini papernya ngomongin tentang apa, biasanya kita akan lihat di abstraknya terlebih dahulu. Jadi mari kita baca bareng-bareng abstraknya seperti apa. Yang pertama, dalam abstrak itu membahas tentang purpose atau tujuannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dampak pengetahuan organisasional dan praktek inovasi dalam strategi operasi. Itu adalah tujuannya. Berikutnya yang kedua itu ngomongin tentang desain, metodologi, dan juga approach. Kita baca, jadi desain, metodologi, dan approach-nya ini adalah berdasarkan survei, jadi riset survei. Kemudian ini menguji secara teoritis dengan juga menggunakan hipotesis-hipotesis atau rangkaian hipotesis, dan nantinya diuji dengan teknik regresi atau uji pengaruh. Jadi A berpengaruh pada B gitu ya. Terus kemudian findingsnya yang ketiga atau hasilnya. Hasilnya itu mengindikasikan bahwa biaya, kualitas, delivery and flexibility outcome itu dipengaruhi oleh pengetahuan organisasional dan praktek inovasi, dan juga hasilnya itu memperlihatkan bahwa performa inovasi itu memediasi relationship gitu ya, hubungan antara praktek pengetahuan dan strategi operasi kayak gitu. Jadi menjadi mediasi. Mediasi itu yang di tengah-tengah kayak gitu. Nanti kita bisa lihat di research modelnya. Yang berikutnya, yang keempat, itu adalah ngomongin tentang implikasi secara praktikal kayak gitu ya. Jadi kalau implikasinya pengumpulan pengetahuan itu aja itu nggak cukup. Seorang manajer itu membutuhkan atau butuh untuk memfasilitasi performa inovasi yang lebih dinamik, yang lebih dinamis kayak gitu, yang ini akan mengantarkan pada strategi operasi yang lebih favorable, yang lebih bagus lagi kayak gitu. Terus kemudian originality atau value-nya, paper ini adalah satu, dan dia mengklaim yang pertama, studi yang pertama yang meng-highlight pengetahuan dan inovasi yang berhubungan dengan strategi operasi, dan ini bisa di-apply atau bisa diaplikasikan dalam konteks negara-negara yang berkembang kayak gitu. Jadi kira-kira paper ini membahas tentang hal itu. Ya, kita mulai pembahasan riset modelnya. Kita akan belajar dengan gambar yang ada di sini. Ini ada 3 variabel, kemudian ada garis-garisnya kayak gitu ya, yang ada tulisannya H1, H2, H3, H4. Jadi kita akan bahas
per hipotesisnya atau per H-nya kayak gitu ya. Kita mulai dari H1 atau hipotesis pertama, itu adalah knowledge capability atau kapabilitas pengetahuan itu akan berpengaruh pada operation strategi atau strategi operasi. Jadi kalau mau membaguskan strategi operasinya, kapabilitas pengetahuan orang-orangnya juga harus diperbagus kayak gitu. H2 itu adalah knowledge capability berpengaruh pada innovation performance, atau dengan kata lain, kalau mau inovasinya bagus, knowledge-nya juga harus dibagusin kayak gitu. Jadi kalau inovasinya mau bagus, knowledge-nya harus bagus. Yang ketiga atau H3, innovation performance atau performa inovasi itu akan mempengaruhi operation strategi. Jadi kalau strateginya mau bagus, kemampuan atau performa inovasinya juga harus bagus kayak gitu. Terus yang terakhir H4-nya itu innovation performance itu menjadi mediator knowledge capability ke operation strategi kayak gitu. Jadi variabel mediatornya. Oke, kira-kira mau membahas itu gitu atau mau menguji itu di artikel ini. Oke, mari kita masuk ke sesi question and answer. Ketika saya menyusun video ini, hanya ada beberapa kelas yang mengirimkan pertanyaan di video kelas mereka masing-masing. Jadi ini akan hanya saya bahas untuk beberapa kelas saja. Mari kita mulai. Pertanyaan pertama dari Asnawi NIM 151. Apakah strategi KM itu lebih efisien digunakan untuk meningkatkan produk dalam bersaing atau lebih efisien digunakan untuk memperkenalkan produk? Jawabannya seperti ini. Tadi sudah kita bahas ya bersama-sama bahwa knowledge management atau pengetahuan itu akan berpengaruh pada strategi operasional di perusahaan itu gitu. Sejauh mana karyawan itu mengetahui atau pengetahuannya tentang banyak hal tentunya ya, itu akan mempengaruhi strategi operasionalnya dan juga akan berpengaruh pada performa inovasi gitu. Jadi dua hal ini. Jadi knowledge management akan berpengaruh pada strategi operasional dan juga berpengaruh pada performa inovasi. Terus kemudian di halaman 713 ini sudah saya garis pink gitu ya. Kita baca bersama-sama. KM, capability add values to operation strategy. Jadi knowledge management atau kapabilitas knowledge management itu akan menambah nilai dari strategi operasional. Through leveraging, jadi dan juga dia akan mendongkrak strategic know-how process atau proses tentang strategi bagaimananya kayak gitu ya. Resided in the operation manager mindset. Jadi juga tentang mindset manager operation gitu. Jadi kalau dari kata-kata ini kita bisa tahu bahwa knowledge management capability atau kapabilitas knowledge management itu akan menambah nilai dari strategi operasi. Dia juga akan mendongkrak strategi prosesnya dan dia juga bisa mengubah mindset dari atau pola pikir dari manajer operasionalnya. Oke, pertanyaan kedua berikutnya dari Ergan Elo Anggraini NIM 59. Pertanyaannya, bagaimana kaitannya strategi operasi dengan bisnis? Oke, ngomongin bisnis berarti kita harus ingat-ingat definisi bisnis zaman kita mengambil mata kuliah pengantar bisnis. Bisnis itu apa sih? Bisnis itu adalah proses pembuatan, pembelian, penjualan, pertukaran barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan. Dan dalam proses ini, proses pembuatan, pembelian, penjualan, pertukaran barang dan jasa ini,
itu perlu sebuah manajemen. Manajemen itu kan macam-macam ya, ada marketing, human resource, finance, operasional, yang semuanya itu perlu yang namanya strategi. Strategi tujuannya apa? Untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, karena tujuan bisnis itu kan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Jadi perlu sebuah strategi. Dalam operation management perlu adanya operation strategi. Begitu juga di marketing, itu ada marketing strategik dan lain sebagainya. Ada strategi-strategi di setiap manajemennya. Kalau di artikel ini ada yang sudah saya garis bawahi dengan warna pink, kita bisa lihat bersama-sama. Kita baca ya. Operation strategy outline the direction of operation decision making and works in harmony with other functional strategy in the firm. Marketing, human resource, finance, to sustain the overall strategic direction. Jadi tujuannya operation management itu akan mengarahkan dan memberi keputusan tentang operasi sehingga nanti semuanya bisa harmoni antara marketing, human resource, finance, dan lain sebagainya, sehingga nanti bisa sustain atau bisa berkesinambungan, berkelanjutan di semua arahan strategiknya. Jadi tujuannya itu. Kenapa butuh strategic operation? Ya, supaya berkesinambungan, supaya semuanya bisa harmoni, manajemen-manajemen yang lainnya, sehingga arahan strategi itu bisa tercapai gitu. Pertanyaan berikutnya dari Wahyu Prasasti, NIM 13, yang bertanya mengenai peran strategi operasi dalam lingkungan global. Jadi gini jawabannya, kalau dalam lingkungan global, operation strategi ini bisa berfungsi sebagai prioritas utama ketika mau berkompetisi dengan perusahaan lain, dan dia menjadi basic kompetitif yang dipunyai oleh perusahaan. Seperti apa? Itu sudah saya garis bawahi di makalah, saya garis warna pink. Mari kita baca bareng-bareng. The first cluster recognize the content of operation strategy as competitive priorities, capabilities, or practice that are congruent with overall firm strategy. Jadi ini sebagai strategi yang nanti bisa menjadi prioritas kompetitif. Dan kalau ngomongin kompetitifan, pasti ini akan ngomongin tentang kompetisi. Kalau kompetisi pasti akan bersaing atau akan dibandingkan dengan yang lain, sehingga dalam persaingan global, dalam lingkungan global perusahaan, operation strategi sangat dibutuhkan dalam persaingan. Ya, karena pertanyaannya hanya 3 dari semua kelas yang ada ketika saya membuat konten video ini, jadi demikian saja pembahasan artikel kali ini, artikel yang keempat tentang knowledge management. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ketika kalian memang mau bertanya atau kita mau berdiskusi lebih lanjut. Gitu aja dari saya. Maaf bila banyak salah-salah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.